Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo JPackers dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Ale, host Jejak Backpacker. Dalam podcast Jejak Backpacker Misteri kali ini, saya sudah kedatangan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Ciremai pada tahun 2015 lalu, di mana narasumber mengalami kejadian di luar nalar manusia, bertemu dengan sosok seseorang yang menyerupai pocong. Seperti apa cerita selengkapnya? Pantengin terus, jangan di skip, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Oke, balik lagi bersama saya dan narasumber yang hobi mendaki gunung dengan Bang Arif. Tapi sebelum Bang Arif menceritakan kisah mistisnya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel YouTube Jejak Backpacker. Dan biar gak ketinggalan video-video terbaru dari kami, aktifkan selalu tanda lonceng agar kalian menjadi yang pertama menonton video-video terbaru dari kami. Halo Bang Arif. Halo Bang Ali. Apa kabar ini? Baik, baik sekali. Iya, terima kasih Bang Arif sudah menyempatkan hadir di studio Jejak Backpacker untuk menceritakan kisah misterinya yang waktu itu di Ciremai. Gunung Ciremai. Ya, konon Bang Arif dalam pendakian di tahun 2015 silam melihat Pocong. Oke, nggak lama-lama kita dengerin aja cerita dari Bang Arif. Ya. Oke, silahkan Ya. Bang Arif. Jadi awal mula pendakian tanggal 15 Juni 2015 lalu saya berempat, saya, Sinta, Rizky, sama Dita. Oke. Dita itu cowok Bang. Oh, Dita itu cowok. Iya, jadi cewek satu si Sinta. Nah jadi itu kita kumpul mepo dari tempat kerja di Pasar Rebo, berangkat naik bis sampai berangkat dari jam 10 sampai di Kuningan itu di base camp Linggarjati sekitar setengah 3. Nah terus kita nanjak, istirahat jam habis asar lah kita mulai nanjak. Nah udah perjalanan tuh udah biasa-biasa aja. Nah jadi pas sampai di pos 1 udah ketemu rintik-rintik hujan. Nah kan lewatin kayak ladang warga gitu ya, ladang warga. Terus di pos 2 udah selesai lewatin ladang warga itu. Nah kita break karena si Sinta itu capek karena dia baru mulai awal pendakian sama si Dita itu yang cowok. Nah jadi pas kita break jam setengah 5-an itu kayak apa ya, ibaratnya namanya di hutan itu gelap, setengah 5 itu kayak ini mendung, gimana kayak pokoknya gitulah. Nah jadi pas kita break kita masang tenda, selang kita ngopi-ngopi sampai setengah 6 nggak terasa waktu kan. Nah jadi saya berdiri, si Dita lagi masak kopi dan si Sinta lagi kayak ya namanya cewek lah, lagi dandan gimana gitu kan. Nah yang satu lagi itu si Rizky itu di samping saya sama si Dita, dan saya di depannya si Dita sama si Rizky ini. Nah di situ ada pohon pisang. Nah kita berdiri di situ. Nah selang di situ setengah 6, nah dia ngeliat di sebelah kita tuh ada sosok pocong. Nah jadi dari sudut pandang saya itu cuma pohon pisang Bang. Sudut pandang saya itu sebelah kiri saya pohon pisang, dan dari sudut pandang yang si Rizky sama Dita itu yang lagi masak kopi, nah itu ngeliat saya sama pocong. Nah saya dipanggil sama mereka berdua, suruh deketin tenda dia. Dan si Sinta masih sibuk lah make-upan gimana gitu, dandanin pakai ituan. Nah kita ngelihat posisi dari tempat kita berdiri tadi. Nah di situ kita awalnya juga nggak ngeh itu pocong apa bukan, cuma pas dijelasin lagi itu pocong. Jadi tuh pocong itu kayak menyerupai pohon pisang tuh nggak Bang. Jadi dia di sela-sela pohon pisang yang sebelah saya sendiri itu.
Nah jadi pas saya lihat itu pocongnya itu kayak orang kena kecelakaan aspal gimana sih bang ya? Apa kayak kulit kelope-kelope, terus sampingnya hitam, bernyanyi lah apa ya? Kalau dibilang kayak bernanah. Iya, pakai bernanah berair gitu. Iya, kayak gitulah pokoknya. Udah gitu matanya agak kayak keluar sedikit yang sebelah kanan yang gosongnya itu. Dan di situ kita masuk dalam tenda rame-rame. Nah, si Sinta refleks kaget. Pas dia ngeliat ada apa. Nah, si Sinta keluar ngebuka ituan tirai tenda yang pintunya itu, dia ngeliat pocong, refleks dia langsung masuk ke dalam. Di situ yang biasanya kita jarang ibaratnya zikir gitu ya, ngeliat pocong kayak gitu, itu kayak kita udah panik banget zikir terus-terusan. Nah, saya pikir ya itu cuma halusinasi, cuma karena capek kita kan. Nah, jadi pas kita berempat itu kita zikir terus sampai 6:30, ternyata kita senter lagi, kita buka tirai, itu masih ada sosok pocong di situ. Jadi tuh kita terus sampai 10:30. Kita terus digangguin sama pocong itu, dan pocong itu tetap stay di situ, di samping pohon pisang, nggak pindah-pindah. Dan di situ sih mulai pada panik semua dalam tenda, udah berpikir gue mau pulang. Si Sinta itu yang cewek, gue kapok ke gunung, naik gunung, dia bilang kan. Kita juga namanya ini kan udah ibaratnya udah naik gunung beberapa kali, jadi saya ngeliat gituan cuma ngilangin sugesti anak-anak supaya nggak panik. Ya walaupun saya dalam hati saya juga ikutan panik ngeliat pocong yang ibaratnya muka hancur kayak orang kecelakaan gitu. Udah gitu semua kotor, lusuh semua, kotor tuh kain putihnya. Nah habis itu jam 10:30 itu ada anak pendaki dari Bekasi 9 orang. Nah dari 9 orang itu kita kaget kan, kita bilang bang kok ngecamp di sini, dia bilang gitu, kenapa nggak lanjut? Nah kata si Rizky ini, jangan keluar, kali itu setan temennya, dia bilang gitu kan. Kita juga antara panik atau enggak, cuma kita beraniin diri, kita buka jendela yang samping itu, yang kayak apa gitu ya, jaring-jaring gitu kan ada samping. Kita bilang manusia bukan, kita gituin kan, namanya kita udah berempat dari ibarnya dari 10:30 gitu kan, diliatin begitu sampai 10:30. Dan di situ ada pendaki Bekasi, ini kita bang, anak pendaki juga, di center tuh disamperin sama 2 orang, kita nggak tahu namanya siapa. Samperin, ada apa emang? Nggak bang, teman saya takut. Saya juga takut, saya bilang supaya biar kita nggak panik semua nih yang ketemu itu, karena kan saya pernah diajarin sama abang saya itu, ibaratnya kalau ada ngeliat hal kejadian apapun jangan bercerita di jalur pendakian. Nah jadi karena kita udah dikasih ilmu kayak gitu, ya kita nggak bilang sama pendaki Bekasi itu. Nah terus kata si Sinta, udah kita turun aja. Kata abang-abangnya, kenapa harus turun? Ya kan katanya mau muncak. Enggak turun, gue habis ngeliat setan. Nah si Sinta namanya perempuan kan bang, ini kata yang untungnya tenang gitu nanganin cewek kayak gini, yang 9 orang pendaki Bekasi itu. Dia bilang gini, ya udahlah mungkin tuh kecapean kamu aja, dia bilang itu. Ya bang, saya juga bilang karena capean. Nah terus si Rizky nyubit saya kan, udah kita turun jangan maksain, dia bilang gitu. Nah terus pas si Dita ini, ayolah bang turun, dia bilang gitu. Ya cuma gimana, kita bilang kalau turun malam kan lebih berbahaya. Ibaratnya kita nggak bisa ngelihat jalur, sedangkan saya baru perdana ke Cermai gitu kan, berempat itu kita baru perdana ke Cermai. Jadi itu kita nggak mungkin nggak yakin sampai ke base camp, karena ibaratnya setan itu aja suka gangguin kita gitu sampai beberapa jam. Gimana kita turun berempat, kita bilang gitu. Ya udahlah kita ikut anak pendaki Bekasi, kita ngobrol kan berempat, Fik kan. Nah kita ikut, ya udah. Nah yang ibaratnya yang leadernya pendaki Bekasi ini udah paham betul kejadian kita yang ngalamin gitu. Nah kita jalan, kita ikat pakai tali sepatu, teman-teman kita kan pakai tangan. Jadi anak pendaki Bekasi itu 9 orang. Jadi kita di belakang dia ini 4 orang. Jadi dia di depan, kita di belakang. Nah selama perjalanan ya kan jam 11:30 dia nunggu saya nyelesain tenda. 11:30-an lewat kita berangkat trek sampai
ke ada kita nggak begitu paham posnya karena malam gitu bang ya. Jadi pokoknya yang saya tahu itu saya ngelihat batu gede di tengah jalan itu ya kan, tapi ada yang bilang sih batu lingga, cuma kita nggak tahu karena kita baru perdana ke Cermai gitu kan. Jadi kayak ada batu di samping gitu ya kan. Udah gitu ada tulisan Bapak Tere yang saya lihat. Saya ngeliat tuh pas di center sama itu, "Nih udah sampai Bapak Tere nih," kata anak pendaki Bekasi itu bilang. Oh ya udahlah. Nah, selama perjalanan itu pas kita mulai packing sampai jam setengah 1. Nah, udah mulai ada kejadian aneh nih bang pas habis selesai ngelewatin batu itu. Jadi sweeper anak pendaki Bekasi itu ada yang dudukin sosok perempuan kuntilanak gitu bang. Tapi kuntilanaknya ini nggak lazim banget gitu, kuntilanaknya itu merah. Iya, jadi pas kuntilanaknya merah itu dudukin keril anak Bekasi. Dan sedangkan kan saya leadernya tim kita nih yang berempat. Nah, jadi teman kita juga pada ngeliat, yang otomatis kan namanya sweeper anak Bekasi kan di depan kita, yang jelas berempat kita ngeliat dong. Nah, dia udah pengen teriak, sedangkan di samping tuh jurang kan. Kita giniin pakai tangan kode jangan teriak, kita bilang gitu walaupun kita panik. Iya dia bilang gitu si Rizky. Ya dia bilang ya udah. Selama perjalanan break dia bilang merasa capek gitu, kok tas gue merasa berat, dia bilang. Padahal kita tahu, cuma kita nggak ngomong. Nah kita nggak ngomong kayak gitu kan. Terus selama perjalanan gitu kan dia merasa berat, break dia bilang gitu kan. Pokoknya 10 menit jalan itu selesai batu itu dia minta break dulu sweepernya anak Bekasi itu. Jadi yang sebelum melewatin batu yang besar itu dia ibaratnya nggak merasa capek gitu kan, malah biasa-biasa aja. Setelah lewatin batu itu pas kita break dia mulai setiap 10 menit lagi sekali itu istirahat. Sedangkan si Cynthia itu nangis, dia bilang ayolah kita bilang pulang, kita bilang udah tenang aja sama si Rizky itu. Si Dita juga udahlah kita lanjutin aja supaya nyari aman sampai ketemu matahari, kita bilang gitu kan. Nah pas habis itu kita terus jalan terus sampai 3:30 ketemu tuh goa. Dan di situ pun dia masih nggak merasa aneh ada kuntilanak itu. Kita nggak ngomong sama sekali sampai ketemu pagi dan kita masih penasaran ya kan. Terus kita bilang sama anak pendaki Bekasi ini leadernya, "Bang, semalam teman abang itu capek." Kita ngomong cuma face to face nih bang, pas ngopi pagi kan kita ditawarin kopi tuh. Nah karena tenda sebelahan kan sama dia. Nah dia bilang gini, kita langsung jujur, "Bang, itu teman abang itu kemarin didudukin kerilnya sama perempuan," kita bilang itu. Tapi perempuannya bukan putih. Nah ternyata ada yang di tengah-tengah rombongan dia yang pas break dia ngelihat juga bang. Jadi kan namanya pas dia break biasanya kan naruh tas tuh nggak bunyi begitu bang, ya kan? Naruh tas carry nggak bunyi gitu. Jadi pas dia break bunyi tek begitu, kayak orang jatuh gimana gitu kan. Iya, jadi nah posisinya pas dia habis break itu dan jatuhin tas, nah ceweknya itu naik ke atas pohon itu. Nah jadi pas jalan dia turun lagi ngikutin. Pokoknya dia selalu berpapasan sama kita. Jadi tuh namanya kuntilanak tuh entah mukanya di mana gitu bang ya. Pokoknya yang saya pastikan itu dia berhadapan sama kita, wajahnya gitu, tapi rambut ketutup. Berarti dia nggak ngadep ke belakang gitu? Iya, jadi ibaratnya nih tas keril, ya kan digendong. Nah dia dudukin di belakang keril. Jadi tuh dia kayak begini, kayak begini sambil ngayun-ngayunin gitu bang. Tapi posisinya posisi kita kayak kita berhadapan sama bang nih kan. Kayak gitu, cuma rambutnya ketutup. Jadi kan kita nggak tahu posisi depan dia yang mana gitu kan. Nah makanya kita bilang gitu, kita ngomong, yang benar bang, dia bilang kayak gitu, benar bang. Nah terus ada yang cewek temannya dia ini, ada cewek 2 orang bilang, iya bang benar, dia bilang. Ada cewek, toh juga kita dengar diketawain. Mungkin karena leadernya mungkin tahu tapi nggak mau ngasih tahu ke kelompoknya. Mungkin karena ya biar tenang kali kan kelompoknya itu. Kita minta turun ya kan, sama dia nggak dikasih turun karena mungkin dia tahu karena lebih berbahaya gitu kan. Lebih berbahaya kalau kita turun berempat. Kita jujur sama dia. Kan kita ditanya, "Ini ke Cermai keberapa kali?" Kita bilang, "Perdana bang."
Itu pas kita pendakian Cikuray kita bilang kita baru perdana nih di Ciremai, kita bilang itu. Oh ya udah. Pokoknya pas kita turun ditemenin sama dia sampai bawah. Jadi itu kita tetap di tenda, dia tetap muncak. Karena si Sinta ini udah ketakutan banget, ya kan? Udah ketakutan, pokoknya ya kita berempat di tenda lah, kita yang masakin semua karena kita maksudnya lebih sering naik gunung dibandingin mereka bertiga, sama Dita, sama Sinta, sama si Rizky itu kan. Nah jadi kita bikin masak dia, selesai dia turun jam 10, foto-foto, makan, jam 12 kita turun, ya kan? Nah di situ juga kayak ada orang lari ngikutin di samping gitu bang. Jadi itu kita jalan, ada kayak orang entah bayangan entah apa, dia lari di samping kita jalan dia ikut gitu. Enggak kayak pokoknya kayak bayangan kita, enggak, bukan bayangan kita. Itu jelas-jelas kayak emang penghuni situ gitu kan. Nah pas kita jalan terus sampai base camp, nah kan kita makan tuh di warung. Nah orang di warung juga pada ngeliatin kita, entah kenapa, mungkin karena orang warungnya itu pada tahu kan. Nah di situ kita di bis, pas udah balik di bis karena besok kita pada kerja kan, kita nggak ngikut anak pendaki Bekasi karena dia rombongan bawa mobil. Nah pas habis bawa mobil itu kan anak pendaki Bekasi, nah kita naik bis tuh, bis ijo Luragung kalau nggak salah ya. Bis itu kita naik, nah kita searching gitu kan, pohon pisang kita searching pohon pisang, ternyata pocong itu ya menyukai pohon-pohon pisang di situ. Jadi tuh kayak kita ternyata kita salah ngecamp di sini di depan pohon pisang. Ya pokoknya gitulah, paling serem. Bahkan kita juga ada janji kan sama diri sendiri, saya nggak akan mau muncak ke Ciremai lagi. Walaupun kemarin juga abang saya kan dari Tangerang tuh, Bang Dias, ngajakin pas acara komunitas itulah kita nggak sebutkan kan, dia bilang ayo buruan lu ke Cirebon, kita pasti di Jakarta, lu gue gratisin ke Ciremai, dia bilang gitu. Enggak, kita nggak bakal mau ke Ciremai lagi karena emang saya pertama kali ngeliat pocong lebih serem daripada yang ada di sinetron bang. Jadi tuh pocong sinetron tuh ya masih bagus lah mukanya ya kan, Masih cantik. iya masih ibaratnya masih di make up gimana gitu. Kalau ini bener-bener di sini gosong, di sini nanak, kulit klope-klope semua kan. Udah gitu ya kayak face to face, ya jaraknya tenda kita sama pohon pisang itu nggak ada 10 meter bang, nggak ada 10 meter. Tapi dari berempat itu nggak ada yang mau mengabadikan atau memotret itu Nah pocong? di situ kita udah mulai nggak kepikiran buat kayak gitu deh bang. Karena udah ketakutan. Udah ketakutan karena pas kita dikasih unjuk sama si Dita sama Rizky yang lagi masak kopi ini air, kita pas ngeliat langsung dari posisi dia, kita langsung masuk ke dalam tenda. Tapi kita masih penasaran, kita buka lagi tirainya, bener nggak sih, kita bilang apa halusinasi karena kita capek pulang kerja gitu kan, apa gimana ya. Kita lihat lagi itu bener-bener real bang. Ya kita ibaratnya ketemu sama setan kayak gitu aja beberapa detik udah takut, gimana ibaratnya beberapa jam. Ibaratnya dari setengah 6 sampai setengah 11 bang. Tidak bisa dibayangkan gitu ya, apa Iya. ketakutan yang luar biasa banget yang dihadapi Bang Arif ini sama ketiga rekannya. Iya, itu benar-benar kita nggak berani ngabadiin semua momen-momen kayak gitu. Cuma cukup kita di pikiran sama hati. Terus kita juga tanam, kita nggak akan ke Ciremai kalau belum ada mental persiapan yang matang banget gitu. Karena ya kita udah ngeliat real gitu bang, sosok pocong itu kayak gitu dan kuntilanak pun kayak gitu. Jadi ibaratnya ya saya sih sering, iya saya juga tuh, saya merinding. Ibaratnya di kota saya sering, cuma diketawain sama kuntilanak, nggak secara face to face kayak gitu kan. Apalagi pas kita searching itu kuntilanak merah itu lebih ibaratnya lebih mengganggu daripada yang putih. Makanya kita searching kayak gitu, oh ternyata kita masih bersyukur masih dikasih selamat gitu kan. Kita bertemu anak pendaki Bekasi yang awal kita tenang gitu kan. Jadi mungkin kalau nggak karena ketemu anak pendaki Bekasi ya
kita selalu dihantui rasa ketakutan selama panjang malam gitu. Tapi waktu yang si kuntilanak yang duduk di atas carrier itu jarak dari sweeper ke sama rombongan Bang Arif itu nggak jauh bang. nggak jauh, deket-deketan banget ya. Tapi itu ngelihat semua itu, Ngelihat semua. orang tuh Ngelihat semua itu. Makanya kan saya tarik tangan dia tuh pakai, kan kita ikat tuh pakai tali sepatu tuh, ya kan, kita ikat, kita tali sepatu kan 2, kita jadiin panjang ya kan biar bisa 4. Nah jadi pas saya pertama ngelihat, saya langsung gini, saya bilang kan langsung tarik kode supaya jangan panik. Kalau misalkan panik satu kan otomatis semua pada refleks bang. Sedangkan di situ juga treknya lebih terjal kayak jurang begitu. Jadi daripada membahayakan tim kan kita bilang udah tenang. Syukurnya si Dita ini juga ketakutan ada, tapi sama kayak saya masih bisa ngilangin rasa tenang lah, masih dibecanda-becandain. Udah dia bilang aman kok, dia bilang gitu, ngasih keyakinan sama si Sinta ini sama si Rizky. Jadi 2 orang ini memang benar-benar parno gitu bang. Ya maklum lah dia perdana kan. Jadi tuh yang ibaratnya yang sering naik gunung tuh ya kita doang. Si Dita ini belum pernah perdana juga. Jadi tuh kita 3 orang perdana sama saya sendiri yang ibaratnya udah beberapa kali lah bisa dihitung gunung. Jadi setidaknya masih ada pengalaman lah. Iya, nah syukurnya masih ada yang backupin rasa takut teman-teman gitu, si Sinta sama si Rizky, si Dita ini yang cowok. Nah jadi itu benar-benar rasa gimana ya kalau dibilang rasa takut, cemas semua campur aduk gitu bang. Padahal sih udah pengen ngabadin momen-momen kayak gitu. Andai kata kalau misalkan kita berani gitu kan, ibaratnya kita face to face sama kuntilanak itu, kita jalan juga nunduk bang. Jadi tuh yang terakhir itu bawa lonceng sweeper itu. Jadi bunyi kita cuma fokusin jalan dia lonceng. Ya kan, treng-treng gitu. Nah, kita fokusin. Syukurnya ya masih dikasih selamat lah di Ciremai itu. Tapi waktu itu si Cynthia itu apa dia maksudnya nggak lagi sedang berhalangan? Dia enggak. Murni. Iya. Bersih ya. Bersih dia. Ya memang kita lagi apa saja ya dijailin kayak gitu sampai berjam-jam. Bahkan kita juga sering diajakan sama teman beberapa kali, sama teman saya nih yang orang Cirebon juga kan si Jul. Ayo ke Ciremai, dia bilang gitu. Enggak, saya bilang enggak akan mau. Walaupun saya dikasih gratis juga saya nggak mau, saya bilang. Dikasih 1 juta depan saya juga saya nggak mau, saya bilang. Soalnya masih pikiran saya itu masih jelas banget bang. Ibaratnya saya ngeliat orang kecelakaan aja tuh geli gitu. Gimana ngeliat pocong kayak gitu, ibaratnya yang tinggal mau dibelatungin doang kulit kayak gitu bernyanyi. Ya kan, apalagi di sepanjang trek itu malam sampai 3:30 itu sebelum gua lihat udah diikutin kuntilanak, dipapasin terus. Ya kan, gimana ini? Kita berempat sih udah mulai takut sih kalau ke Ciremai. Sudah sekarang benar-benar mikir-mikir lagi gitu kalau mau ke Gunung Ciremai ya. Betul bang, harus matang banget saya. Tapi kenapa waktu itu memilih jalur Linggarjati? Karena ya yang saya tahu saya suka-suka yang menantang gitu bang. Iya. Jadi ya mungkin karena ambisi saya gitu bang ya, ngajak teman supaya biar wah nih tahu nih treknya lebih ekstrim ya kan. Kita namanya dulu kan masih muda banget kan, 2015 ibaratnya tuh menantang banget 5 tahun lalu. Jadi pengen nyari suasana yang ekstrim gitu treknya. Nih gue lihat lewat Linggarjati nih, dulu kan kayak gitu ya kan, seneng-seneng pada posting. Ya jadi kalau sekarang sih udah mulai kita kurang-kurangin lah kayak gitu-gitu karena rasa takut gitu kan. Iya, jalur Linggarjati, Linggasana itu kan memang benar-benar kayaknya nggak ada landainya tuh cuma sedikit ya. Iya betul. Nanjak terus dari awal sampai akhir tuh nanjak terus. Yang saya tahu itu di center itu pos cuma Bapak Tere sama Goa bang. Yang saya tahu itu soalnya tuh di center. Ini udah sampai Bapak Tere nih, kata anak Bekasi itu. Jadi saya nggak tahu pos apa, masih ibarnya buta inilah pos. Karena bodohnya saya itu naik Gunung Ciremai itu nggak tahu, kita nggak nonton dulu
trek-treknya kayak apa gitu kan. Jadi itu ya kesalahan fatal saya sih, ambisi saya ngajak teman-teman saya kayak gitu. Bahkan si Sinta pun juga, "Bang, jangan ajak gue naik gunung lagi," dia bilang gitu. Ya, saya bilang Udah langsung kapok hari itu. iya, bahkan kita berempat pun kapok sebenarnya. Kita berempat pun kapok, Bang. Kalau boleh jadi pribadi, kapok. Kita vakum naik gunung itu pas selesai dari Ciremai. Kita vakum 1 tahun. Juni tahun lalu 2016 kita mulai naik lagi ke Cikuray. Karena itu dorongan dari teman. Karena pengen ngucapin itu ulang tahun buat ceweknya gitu kan. Udah, saya beranikan diri naik gunung lagi. Dari situ kita mulai belajar rasa takut gitu kan. Tapi yang bertiga ini ya udahlah, kita bilang udah mulai emang gak ada mental lagi gitu. Nah, Jeepakers, itulah tadi pengalaman mistis yang dialami oleh Bang Arif pada tahun 2015 lalu. Pengalaman yang sangat luar biasa dan membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, dan tinggalkan komentar yang sopan. Karena Anda sopan, kami pun segan. Berikan kritikan dan jangan menjatuhkan. Sehat dan sukses selalu untuk penonton setia Jejak Backpacker. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Arif, Ya, terima kasih Bang Arif atas kedatangannya di studio Jejak Backpacker.